Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan membahas jawaban dari kalkulus bab irisan kerucut. Untuk yang nomor 18, teman-teman diminta mencari persamaan parabola di titik puncaknya 0,0, sumbunya itu di sumbu Y dan melalui titik min 3,5. Nah, ini kalau digambarkan ya, nanti itu bentuknya seperti ini. Nah, gini kan, karena sumbunya di sumbu Y, ini sumbu Y, kemudian titik puncaknya di 0,0. Nah, kasarannya bentuknya seperti ini. Sehingga ya kalau kita lihat dari persamaan parabola, persamaan parabolanya nanti bentuknya itu X kuadrat 4PY. Seperti itu. Jadi kita punya X kuadrat itu sama dengan 4PY. Ya, kemudian kita akan mencari P-nya di sini itu berapa. Dari titiknya diketahui kalau X-nya itu min 3, Y-nya 5. Kita masukkan min 3 kuadrat sama dengan 4P 5. 9 sama dengan 20P. Ya. Kemudian berarti P-nya itu ketemu sama dengan 9/20. Nah, sehingga persamaannya adalah X kuadrat sama dengan 4 kali 9/20 Y. Itu 4, ini kita coret-coret aja langsung. Ini 5. Ya, sehingga persamaannya X kuadrat sama dengan 9/5 Y. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi kita dapat P-nya 9/20. Untuk persamaan umumnya itu yang ini. Ini kalau kita gambarkan grafiknya ya. Tadi min 3,5. 2, 4, 6, 8. Ini 2, 4. Min. Ini 2, 4, 6. Ini 6. Nah, seperti ini untuk P-nya. P itu jarak dari titik pusat ke fokusnya itu di 9/20. 9/20 itu kecil sekali berarti ya, sekitar fokusnya itu sekitar di sini. Nah, ini F-nya. Kemudian itu min 3 sama 5 di sini. Kemudian min 3, 5 berarti 35 juga ada. Melalui titik pusat. Jadi kalau kita gambarkan jadinya bentuknya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini min 3,5. Nah, ini untuk jawaban dari nomor 18. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 11. Di sini ada persamaan seperti ini. Nah, teman-teman diminta untuk mencari titiknya terserah di mana. Kemudian fokusnya di mana, lalu asimtotnya itu berapa. Ini berarti hiperbola ya. Kalau kita lihat dari persamaannya, di sini yang bagian yang min itu di bagian X kuadratnya, sehingga ini adalah vertikal hiperbola. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Oke, kita akan punya vertikal hiperbola. Nah, sekarang kita akan cari dulu A, B, sama C-nya. Ini kita rapikan dulu ya. Y kuadrat per 4 dikurangi X kuadrat per 9. Kita ganti bentuknya menjadi seperti ini agar ini tuh lebih mudah. Nah, di sini teman-teman berarti A-nya, bagian A-nya itu kan yang ini ya.
Ini kan rumusnya A kuadrat, jadi kalau mau cari A aja hasilnya 2 ya. Ini adalah B kuadratnya, sehingga B-nya ketemu akar 9 yaitu 3. Setelah itu kita cari C. C-nya dapat dari akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar A kuadrat 4 ditambah 9. Ini akar 13. C-nya ketemu akar 13, dimana ini nanti akan menjadi titik fokusnya. Sudah ketemu ya, fokus atau C sudah ketemu. Kalau untuk vertis itu ambil aja titik puncaknya ya. Vertis itu titik puncaknya. Di mana titik puncaknya ya? A-nya itu berapa? Nih. Titik puncaknya itu yaitu A-nya itu sendiri. Gitu. Sekarang tinggal asimtot. Nah, untuk asimtotnya asimtot itu kan Y per X ya. Jadi Y-nya yang di bawahnya Y atau A ya, itu kan 2. Untuk X-nya yang di bawahnya X itu 3. B ya. A per B. Nah, dapatnya asimtotnya 2/3. Atau plus minus nanti ya. Plus minus 2/3 X. Ini adalah persamaan dari asimtotnya. Ini saya hapus. Jadi kita punya persamaan asimtotnya. Carinya tadi ya. Y per X. Y per X. Y itu bagian A. X-nya itu yang 3. Plus minus X. Sudah, sekarang kita coba gambarkan. Nah, seperti ini. Kemudian oke. 1, 2, gini aja, saya buat kelipatan 2, 4, 6. 2 min 2 min 4 min 6 min 8 min 2 ini ya. 2 4 6 8 min 2 min 4 min 6 min 8. Ini 8. Nah, saya punya ini, kemudian kita buat asimtotnya dulu. Asimtotnya tadi 2/3 gitu ya. 2 Y, Y-nya 2, X-nya 3. Tuh. Y-nya 2, X-nya 3. Di sini. Ya. Setiap pergerakan 2, Y-nya naik 2, X-nya 3. Ini juga Y-nya naik 2, berarti kita ke 4, X-nya 3, berarti di 6 selanjutnya. Nah, jadi bisa kita buat asimtotnya. Kita akan buat asimtotnya dulu. Tuh, seperti ini. Dua, 3. 2. Ininya di 3 ya. Jadi teman-teman kalau mau buat hiperbola, buat dulu asimtotnya. Yang sana juga sama. Karena plus minus ya. Nah, kita punya seperti ini. Coba kita buat asimtotnya. Gini. Ya, kurang lebih seperti ini ya asimtotnya. 3, 3, 2 sini ya. Nah, kalau sudah dapat asimtotnya, tadi titik pusatnya tadi yang A ya, itu ada di 2. Jadi melewati ini sama ini, plus minus nanti. Titik puncak itu yang A. Sehingga titik puncaknya di Y ya, 0, plus minus 2.
Tuh untuk titik puncak asimtotnya plus minus 2/3, fokusnya tadi yang C. Fokus juga ada di Y, berarti 0, plus minus akar 13. Akar 13 kira-kira itu di sini lah ya. Ini untuk fokusnya. Nah, sekarang kita akan gambarkan. Teman gambarkan, hati-hati menggambarnya karena ini lebar sekali. Nah, ini tidak boleh menyentuh asimtot, tapi hanya mepet aja. Jadi perbolanya lebar sekali nih. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari hiperbolanya, teman-teman. Nah, next nomor 21 ada teman-teman diminta untuk membuat persamaan elips titik puncaknya di 5,0 lalu melalui titik 2,3. Ya, kita punya persamaan elips. Ini titik puncaknya di 5,0, teman-teman. Yang berada di puncak atau yang paling panjang itu 5 X-nya ya. Nah, ini 5 sama min 5. Ini tuh puncaknya, bagian atau diameter yang paling besar itu di situ. Berarti bentuknya itu nanti elipsnya seperti ini, yaitu elips horizontal. Ini berarti ya, elipsnya horizontal. Jadi di sini yang bagian panjangnya ada di bagian X-nya ya. Kita dapat A-nya berarti itu sama dengan 5 yang ini. Nah, kita tahu bahwa persamaan dari elips itu sendiri itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, A-nya sudah diketahui 5. Berarti kita masukkan aja X kuadrat 5 kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. X-nya diketahui 2, Y-nya 3. Maka kita masukkan 2 kuadrat per 25 itu ditambah Y-nya 3 kuadrat, B kuadrat itu sama dengan 1. Jadi 4 per 25 ditambah 9 per B kuadrat itu sama dengan 1. Ini ya. Jadi kalau saya mau cari B kuadrat, 9 per B kuadrat sama dengan 1 dikurangi 4 per 25. Atau 9 per B kuadrat itu sama dengan 25 dikurangi 4, 21 ya. 21 per 25. Jadi kalau mau cari B kuadrat itu sama dengan ini dikali ini. Ya, 9 kali 25 dibagi 21 ya. Oke, ini jadinya 225 per 21. Nah, ini B kuadratnya. Karena kita nggak perlu mencari B-nya, ya udah kita biarkan seperti ini. Pertanyaannya kan persamaannya ya. Jadi persamaannya apa? X kuadrat per A kuadrat 25 ditambah Y kuadrat per B kuadrat. B kuadratnya berapa? 225 per 21 itu sama dengan 1. Nah, ini persamaan elipsnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke subbab 10.3 nomor 11. Di sini soalnya teman-teman diminta untuk menentukan ini tuh termasuk bentuknya itu apa kalau ada persamaan seperti ini gitu ya. Oke, kita akan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Kita kumpulkan dulu X dengan X, Y dengan Y, yang konstanta kita pindahkan ruas. 4x kuadrat plus 8x min 4y kuadrat plus 12y. Nah, ini sama dengan 5, jadinya seperti ini. Nah, kemudian ini
4 sama 8, 4-nya keluar ya. Ini tinggal x kuadrat plus 2x ya. Untuk yang sini min 4 y kuadrat plus min ya, biar jadi 12. Jadi min 4 dikalikan sama min 3y. Oke, ini sama dengan 5. Barulah sekarang kita menggunakan kuadrat sempurna. 4 ya, x kuadrat plus 2x, setengahnya dari yang ini dikuadratkan. Ya, setengahnya 2 berarti 1 plus 1 kuadrat ya, dikurangi 4y kuadrat min 3y ditambah setengahnya ini, setengahnya min 3 per 2 ya kuadrat. Ini itu sama dengan 5 ditambah 1 kuadrat itu 1 dikalikan 4, jadinya ditambah 4 ya. Kemudian yang sebelah sini min 3 per 2 dikuadratkan 9 per 4 kan ya. Ini kan 9 per 4. Nah 9 per 4 dikalikan 4, min 4. Nah itu jadinya sama dengan min 9 ya. Min 4 dikali 9 per 4. Jadinya min 9. Nah yang sebelah ruas kanannya kita kurangi dengan min 9. Oke. Ya, kalau sudah ini kita tuliskan 4x plus 1 kuadrat kemudian dikurangi 4y min 3 per 2 kuadrat itu akan sama dengan 5 tambah 4 9, 9 kurangi 9, oh ini 0 ya, bagi dengan 4 maka saya mendapatkan x plus 1 kuadrat dikurangi y min 3 per 2 kuadrat sama dengan 0. Nah ini kalau kita lihat dari persamaannya ya, bentuknya adalah 2 garis berpotongan, berpotongan ya, yang bentuknya seperti ini ya. Nah dengan titiknya ini, titik perpotongannya itu di sini, karena ini plus 1 berarti ini min 1, ini 3 per 2 itu titik tengahnya, titik perpotongan antara dua garis itu. Nah selanjutnya nomor 43, di sini ada persamaan x kuadrat plus xy plus y kuadrat sama dengan 6. Kita diminta untuk menentukan bentuknya itu apa ya, bentuk grafnya, kemudian diminta untuk menggambarnya. Nah kita akan mengganti ini dulu ke dalam koordinat polar ya. Di situ kemarin kita sudah belajar ada rumus kotangan 2 theta itu sama dengan A min C dibagi B, di mana A itu adalah koefisien dari x kuadrat, yang ini 1, C nya koefisien dari y kuadrat 1 dibagi B koefisien dari perkalian xy nya. Nah di sini 1. Jadi 0 bagi 1 sama dengan 0. Nah kotangan 2 theta yang nilainya 0 itu kita temukan bahwa 2 tetanya itu akan sama dengan 90 ya, pi per 2, sehingga tetanya itu 90 dibagi 2, 45 derajat, pi per 4. Nah kita sudah menemukan sudutnya berapa. Sekarang tinggal kita cari x nya ya. X itu kemarin rumusnya U cos theta min V sin theta. Ini berarti
U cos tetanya pi per 4 dikurangi V sin pi per 4. Cos 45 itu setengah akar 2 ya, atau akar 2 per 2. Jadi saya punya akar 2 per 2 nya U dikurangi isinya juga sama, akar 2 per 2 V. Ini kalau saya keluarkan akar 2 per 2 U min V. Nah, saya dapat seperti ini ya. Kemudian Y-nya juga sama. Y itu sama dengan U sin theta. U sin theta ya ditambah V cos theta. U cos pi per 4 ditambah V sin pi per 4 ya. U cos pi per 4 itu akar 2 per 2 U ditambah akar 2 per 2 V. Ini sama dengan akar 2 per 2 U plus V. Udah, X sama Y-nya sudah ketemu. Sekarang tinggal kita masukkan ya ke persamaannya tadi. Persamaannya X kuadrat. Tadi X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Itu kan ya sama dengan 6. Nah, kita substitusikan akar 2 per 2 U min V. Nah, ini dikuadratkan ditambah akar 2 per 2 U min V dikali akar 2 per 2 Y-nya U plus V, kemudian plus akar 2 per 2 U plus V ini dikuadratkan, itu katanya sama dengan 6. Nah, yang di sini akar 2 dikuadratkan jadinya 2 per 4 atau setengah ya. Langsung saya tulis setengah. Untuk U min V-nya kita biarkan aja dulu biar nggak bingung. U min V kuadrat ditambah yang ini juga sama. Ini sama ini jadinya setengah. Ya kan? U min V dikalikan U plus V itu sama dengan U kuadrat ya min V kuadrat. Rumusnya kan gitu ya. A min B, A plus B itu kan A kuadrat min B kuadrat. Ditambah ini juga sama, kalau dikuadratkan setengah U plus V kuadrat sama dengan 6. Oke ya. Nah, ini biar nggak ada setengah-setengahnya, biar teman-teman nggak bingung ada setengahnya, sebenarnya ini boleh aja ya, ini kita kalikan aja dulu dengan 2. Jadi nggak ada setengahnya ya, kita akan buang setengahnya dulu meskipun nanti kita akan melakukan pembagian. Kita kali 2 dulu aja biar nggak bingung. U min V kuadrat ditambah U kuadrat min V kuadrat ditambah U plus V dikuadratkan itu akan sama dengan 12. Ya kan? Sekarang kita buka perkaliannya ya. Ini itu jadinya U kuadrat min 2UV plus V kuadrat ditambah U kuadrat min V kuadrat ditambah U kuadrat plus 2UV plus V kuadrat itu sama dengan 12. Oke. 2UV sama ini habis ya.
kemudian ini U kuadrat, U kuadrat, U kuadrat. Ada 3 ya. Jadinya di sini saya punya 3 U kuadrat ditambah V, sebentar, V kuadrat dikurangi V kuadrat. Ini habis ya. Ini sama ini habis. 3U kuadrat plus tuh 2, 3. V kuadrat itu katanya sama dengan 12. Nah, ini kita bagi sama 12. Oke ya. Jadinya di sini bentuknya saya punya ini itu sama dengan, kalau saya bagi 12 ya, U kuadrat atau gini dulu, 3U kuadrat per 12 ditambah V kuadrat per 12 itu sama dengan 1. Ya kan? Ini kalau saya rapikan, ini jadinya U kuadrat per 4 ditambah V kuadrat per 12 itu sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini ya kita tahu plus ininya sama dengan 1, maka ini adalah persamaan elips. Ya kan? Kemudian teman-teman bisa lihat ya, bagian yang besar, yang nilainya besar itu di bagian V-nya. Berarti diameternya nanti yang panjang itu berada di V, yaitu sebanyak akar 12 ya. Diameternya untuk U-nya itu akar 2. Gitu. Jadi di sini kalau kita gambarkan, kita itu punya gini. Tar. Kita punya XY dulu ya. Oke, ini kan koordinat XY. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, tadi sudutnya kita sudah ketemu sama dengan 45 derajat. Jadi ini kita bagi 45 itu separuhnya ya. Nah, saya punya putus-putus seperti ini. Ini kita putar. Oke, ini U-nya, ini V-nya. Gitu. Kemudian ya, UV-nya di sini. Nah, bagian U itu 4. Berarti kalau di akar 4 itu 2 ya. Yang U berarti misal ini 1, 2, nah itu segini. Batasnya 1, 2 itu segini. Nanti elipsnya di situ. Untuk V-nya itu akar 12. Akar 12 itu sekitar 3 koma ya. 1, 2, 3, 4 ya. Anggaplah di sini ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Ini di sini. Jadi bentuk elipsnya itu seperti ini. Dua ya tadi ya. Nah, elipsnya bentuknya seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya untuk subbab 10.5. Di sini teman-teman diminta mengubah ke bentuk kartesiannya ya, koordinat kartesiusnya. Nah, berarti dalam bentuk X, Y ya. Kita tahu bahwa R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini gampang ya. Kemudian min 6. Di sini sudah ada R cos theta. R cos theta itu sama dengan X. Min 4, R sin theta itu Y. Plus 9 sama dengan 0. Sudah kita sudah dapat ya bentuk X-nya. Sekarang kita akan membentuk ini. Ini kira-kira
bentuk grafiknya itu apa gitu ya. Nah, kita akan melengkapkan kuadrat 6x. Kita jadikan itu dulu ya. Kumpulkan dulu variabel yang sama, y kuadrat min 4y. Ini sama dengan pindah ruas min 9. Ya kan? Kemudian ini langsung aja teman-teman, x kuadrat min 6x ditambah separuhnya min 6, min 3 berarti ya. Y kuadrat min 4y ditambah min 2 kuadrat itu sama dengan min 9. Min 3 kuadrat itu 9 ya, berarti ini plus 9. Min 2 kuadrat itu 4, berarti plus 4. Oke, jadi di sini kita punya x min 3 kuadrat ditambah y min 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kalau kita bagi sama 4, ini dibagi 4, jadinya kita punya x min 3 per 4, gini ya, ditambah y min 2 kuadrat 4 itu sama dengan 1. Udah, ini adalah bentuk koordinat kartesiusnya. Ya, ini kalau kita lihat dari bentuknya, ini lingkaran ya teman-teman ya, bentuknya persamaan lingkaran. Jadi sebenarnya dari sini saja sudah cukup, nggak perlu kita bagi 4 karena memang sama ya. Nah, ini adalah lingkaran x min 3 kuadrat plus y min 2 kuadrat. Lingkaran yang pusatnya, ini ada lingkaran pusatnya di 3,2. Dengan jari-jari itu sama dengan akar 42. Nah, yang terakhir untuk nomor 21 kita diminta untuk menggambar dari persamaan ini. Di situ sudah diberitahu bahwa ini adalah mawar dengan ganjil, berarti daunnya ada 3 ya teman-teman. Sekarang kita akan melakukan tes terlebih dahulu. Kira-kira apakah nanti grafiknya ini simetris ya terhadap sumbu x, y atau diagonal. Sekarang ke sumbu x dulu. Kalau sumbu x berarti sama minnya ya. Kita akan tes dulu dengan tes 1 dengan sumbu x ya. Tes 1 itu sumbu x-nya. Oke, kita punya cos min 3 theta, minnya yang kita cari. Kalau ini sama dengan positifnya, oh maka dia simetris terhadap sumbu x gitu. Cos min 3 theta. Nah, cos min itu pasti akan sama dengan positifnya, teman-teman. Jadi ini pasti nilainya akan sama dengan cos 3 theta. Nah, min-nya sama dengan positifnya, berarti benar bahwa ini simetri terhadap sumbu x. Sekarang tes 2. Tes 2 terhadap sumbu y. Cos pakai pi ya. 3 pi min tetanya sekarang. Apakah sama dengan cos 3 theta? Gitu. Kalau sama, oh berarti ini simetri terhadap sumbu y. Cos 3 pi min theta itu sama dengan cos 3 pi min 3 theta. Ya, 3 pi itu kan sama dengan pi, teman-teman, karena dia muter lagi ya. Kalau 3 pi itu benar ya. Untuk 3 pi itu berarti kan muter lagi, dia jadi pi ya. Cos pi min 3 theta gini. Cos 180 dikurangi 3 theta itu sama dengan min.
berdasarkan sifatnya ya, ini sama dengan min cos 3 theta. Oh ternyata ini enggak sama dengan cos 3 theta, tapi sama dengan minnya. Berarti ini tidak simetri terhadap sumbu Y. Tidak memenuhi ya, yang untuk sumbu Y. Ini tidak. Nanti teman-teman cek ya, dengan cara yang sama, dia juga tidak diagonal. Sehingga kita bisa menggambarkan si grafiknya ya, simetrinya hanya terhadap sumbu Y. Teman-teman bisa cek ketika itu tetanya sama dengan 0, maka R-nya itu sama dengan 5 kali cos 3 kali 0, cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Berarti R-nya itu sama dengan 5. Ketika 0 derajat, nilai R-nya sama dengan 5. Ini 5. Ini kan R ya. Ini koordinat kutub ya teman-teman. Ini 5. Oke ya. Kemudian yang bisa kita cari yang gampang itu 60. Kalau tetanya itu 60, maka R-nya itu sama dengan 5 dikali, kalau ingin dapat 60 berarti 20 ya. Kalau tetanya itu sama dengan 20 derajat, maka ini R sama dengan 5 dikali cos 3 kali 20 sama dengan 5 cos 60. Cos 60 itu setengah. 5 kali setengah jadinya 5/2, 2 setengah. Ketika 20 derajat nilainya setengahnya. 20 derajat itu kecil ya, dan dia nilainya setengahnya. 20 derajat ya, kira-kira di sini lah ya. Nah, karena tadi kita sudah tahu dia simetri terhadap sumbu X, maka di sini pasti juga ada. Gitu. Ya. Ini kalau kita gambarkan satu daunnya, nanti bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, ini satu daun. Oke, satu daunnya bentuknya seperti itu. Kita bisa buat nanti, berarti di sini nanti ya, ini itu bentuknya akan seperti ini. Nah, gini teman-teman. Teman-teman tes tetanya ya. Biar nggak lama-lama saya tidak menghitung satu persatu, silakan teman-teman hitung. Ini intinya nanti gambarnya bentuknya seperti ini. Nah, kayak gitu. Tapi ini teman-teman harus mencari setiap tetanya R-nya itu berapa. Biar teman-teman tahu ini tuh ada di mana nilainya. Gitu, perkiraannya ada di mana. Ya. Nih. Ini tuh berapa. Oke. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 21.